Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Nur Cahyani. Saya dari kelas Tadris Kimia 4C. Di sini saya akan menyajikan tentang video pembelajaran guna memenuhi tugas UAS SBMK. Nah, untuk video pembelajaran ini akan menggunakan dua media, yaitu menggunakan Google Meet dan WA Group. Nanti akan ada keterangannya di bagian pojok kanan atas layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi asam basa ya, dan sifat-sifat asam dan basa atau identifikasinya. Nah, seperti biasanya kita akan memulai dengan menggunakan Google Meet. Nah, ini sudah Ibu siapkan linknya, silahkan masuk ke Google Meet ya. Saya tunggu sampai 15 menit. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran hari ini, agar diberikan kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi di sini masih berapa orang ya yang masuk? Sepertinya belum semuanya ya. Tolong ini temennya dikoordinir ya, suruh segera masuk. Nah, karena semuanya sudah join di Google Meet, jadi kita sudah bisa mulai ya pelajaran hari ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang teori asam basa Arrhenius, teori asam basa Bronsted-Lowry, dan teori asam basa Lewis. Sebelum Ibu membahas lebih lanjut, Ibu mau tanya, dari kalian semua ada yang sudah pernah mendengar tentang teori asam basa, atau mungkin bukan teorinya, tapi tentang pengertian asam itu apa, basa itu apa, atau bukan pengertiannya, mungkin pernah dengar tentang asam, basa di kehidupan sehari-hari? Coba nggak apa-apa, ungkapkan aja pendapatnya ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menemukan asam itu pada cuka. Iya, jadi cuka itu rasanya asam kan? Nah, karena itu dia disebut sebagai asam atau dinamakan dengan asam asetat. Selain itu, ada juga seperti asam sitrat yang biasanya ditemukan pada buah-buahan seperti lemon dan buah-buah lainnya. Sedangkan basa di kehidupan sehari-hari kalian juga pasti sering menemukan itu, seperti pada sabun mandi, deterjen, dan sabun-sabun lainnya, itu pasti bersifat basa. Dan basa ini bila dirasakan pasti rasanya akan pahit. Lalu pengertian asam. Apa sih asam itu? Asam itu senyawa yang bila dilarutkan dalam air, pH-nya kurang dari 7. Pokoknya lebih kecil dari 7 pH-nya. Nah, sedangkan basa, ini basa pH-nya lebih dari 7. Kalau 7 itu apa? 7 itu netral. Jadi basa ini akan melepaskan ion OH- dalam air. Seperti contohnya natrium hidroksida atau NaOH, bila diuraikan akan membentuk natrium dan ion OH-. Nah, ion OH-nya ini akan lepas di dalam air. Oke, selanjutnya silakan mendownload file yang sudah Ibu kirim di WhatsApp group ya.
Setelah itu, coba kalian amati deterjen yang ada di file presentasi yang sudah saya berikan. Saya akan berikan waktu sekitar 5 menit untuk membaca dan memahami PPT tersebut. Nah, setelah kalian memahami ya file yang Ibu berikan tadi, Ibu mau tanya, senyawa apa yang terkandung dalam deterjen? Iya, benar jawabannya. Senyawa yang terkandung dalam deterjen adalah surfaktan ya. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana cara kerja deterjen dalam menghilangkan noda yang ada di dalam pakaian? Silakan ditulis dulu ya. Lalu pertanyaan ketiga, apa yang terjadi bila pakaian dicuci dengan deterjen? Nah, silakan jawabannya ditulis, lalu dikumpulkan ke depan. Maaf, maksud saya ditulis di Google Meet ya, di kolom pesan. Nah, apa sih hubungannya antara deterjen dengan konsep asam basa? Jadi deterjen ini kan adalah sabun. Nah, sabun ini bersifat basa karena dia pH-nya pasti lebih dari 7. Nah, kenapa kok dia ini bisa membersihkan noda seperti itu? Padahal nodanya itu bahkan yang noda sulit sekalipun bisa dibersihkan dengan deterjen. Ibu akan menjelaskan mulai dari awal. Jadi deterjen ini terbuat dari bahan-bahan turunan minyak bumi. Tapi deterjen ini tidak membentuk ion-ion karena deterjen ini memiliki sifat yang sangat kuat, jadi dia tidak menghasilkan suatu endapan. Nah, deterjen yang akan bercampur dengan air pada proses pencucian ini tidak akan meninggalkan endapan. Karena apa? Karena dia bercampur dengan emulsi pada kotoran, sehingga dia juga akan terbuang bersama dengan kotoran tersebut. Saya ada satu pertanyaan untuk kalian. Nah, salah satu komposisi deterjen adalah natrium hidroksida atau yang bisa disebut dengan NaOH. Kenapa bisa disebut sebagai senyawa yang bersifat basa? Silakan yang bisa menjawab, silakan angkat tangan ya. Oke, jawabannya benar. Nah, sekarang silakan yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Oke, jadi tadi salah satu di antara kalian ada yang menanyakan tentang teori asam basa dan ada juga yang menanyakan tentang apakah ada alat yang dapat mengidentifikasi suatu zat itu asam ataupun basa. Nah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Jadi, ada teori mengenai asam basa. Itu yang sekarang ini akan kita pelajari. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Ada teori asam basa Lewis, teori asam basa Arrhenius, dan teori asam basa Bronsted-Lowry. Pertanyaan kedua, apakah ada identifikasi ataupun zat yang dapat menentukan suatu senyawa tersebut bersifat asam maupun basa? Jawabannya ada. Yang pertama, kita bisa menggunakan indikator universal. Jadi indikator universal itu seperti dengan menggunakan kertas lakmus. Jadi bila kertas lakmus tersebut berubah warna seperti menjadi biru atau menjadi merah, itu berarti menunjukkan bahwa senyawa tersebut bersifat asam ataupun basa. Indikator universal itu tadi adalah suatu zat ya untuk menentukan suatu senyawa tersebut bersifat asam ataupun basa. Nah, untuk alat yang bisa menentukan sifat senyawa tersebut asam ataupun basa, ini kita bisa menggunakan pH meter.
Jadi pH meter ini merupakan suatu alat elektronik yang dilengkapi dengan elektrode, dan cara kerjanya ini dengan mencelupkan pH meter ke suatu senyawa yang akan kita uji, yang akan kita cari tahu sifatnya, apakah senyawa tersebut termasuk asam ataukah senyawa tersebut adalah basa. Nah, sekarang saya akan membagi menjadi 5 kelompok, dan setiap kelompoknya itu terdiri dari 3 sampai 4 orang. Kelompok ini nantinya akan berdiskusi ya. Jadi Google Meet-nya kita akan akhiri sebentar. Kita akan berpindah ke WhatsApp group untuk kegiatan diskusi per kelompok. Nah, silahkan untuk mengunduh LKPD yang sudah saya upload di WhatsApp group ya. Jangan sampai tidak diunduh, karena ini yang akan menjadi bahan untuk diskusi kalian hari ini. Nah, sekarang sudah terbentuk ya, sudah memiliki kelompok sendiri-sendiri. Silahkan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Saya akan berikan waktu 15 menit. Saya akan berikan waktu 10 menit, untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Diskusi hari ini temanya tentang teori asam basa dan identifikasi sifat asam basa. Nanti hasil diskusi tolong dikumpulkan dalam file PowerPoint, boleh, tulisan tangan juga boleh, handout juga boleh. Lalu silahkan untuk menyampaikan hasil diskusinya pada via Google Meet ya. Nah, karena sudah 10 menit, pastinya kalian sudah berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Oke, jadi ada 5 kelompok. Silahkan urut dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan ya untuk perwakilan kelompok yang membacakan hasil diskusinya. Oke, beri tepuk tangan untuk semua kelompok yang sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan sangat baik sekali. Dan saya juga berterima kasih kepada kelompok semuanya karena telah berhasil dalam berdiskusi hari ini. Nah, sekarang saya akan menyampaikan tanggapan tentang hasil diskusi yang sudah kalian sampaikan di Google Meet hari ini. Tolong ya dicatat untuk tanggapan-tanggapan saya. Mungkin ada yang jawabannya kurang benar atau ada tambahan yang saya berikan. Setelah selesai mencatat, silahkan membuat resume kesimpulan tentang teori asam basa dan identifikasi sifat asam basa di buku tulis kalian masing-masing. Nah, jadi kesimpulannya dari hasil diskusi kita pada siang hari ini, bahwa teori asam basa ini yang kita bahas ada 3 teori. Yang pertama adalah teori asam basa Bronsted-Lowry. Jadi pada teori asam basa Bronsted-Lowry ini, asam merupakan senyawa yang memberikan proton atau H+. Sedangkan basa merupakan suatu senyawa yang menerima proton. Nah, asam ini sisanya disebut sebagai basa konjugasi, sedangkan sisa basa disebut sebagai asam konjugasi. Lanjut pada teori kedua, yaitu teori asam basa Lewis. Nah, teori Lewis ini menyatakan bahwa asam Lewis adalah senyawa aseptor, pasangan elektron dari atom lain yang membentuk ikatan baru. Sedangkan basa Lewis adalah senyawa pendonor, pasangan elektron untuk membentuk ikatan baru. Dan selanjutnya adalah teori asam basa Arrhenius. Nah, Arrhenius berpendapat bahwa dalam air, larutan asam dan basa akan mengalami penguraian
menjadi ion-ionnya. Asam yaitu zat yang di dalam air melepaskan ion hidrogen atau H+. Sedangkan basa merupakan zat yang di dalam air akan melepaskan ion OH- atau ion hidroksida. Nah, sedangkan identifikasi sifat asam atau basa pada suatu senyawa bisa kita lakukan melalui dua cara, yaitu melalui zat ataupun dengan alat elektronik. Nah, zat untuk menentukan suatu senyawa bersifat asam atau basa, kita bisa menggunakan indikator universal. Nah, indikator universal ini seperti kertas lakmus. Bila berubah warna, berarti menunjukkan bahwa senyawa tersebut bersifat asam ataupun basa. Sedangkan alat elektronik yang digunakan untuk membantu mengidentifikasi zat tersebut atau senyawa tersebut bersifat asam ataupun basa ini bisa menggunakan pH meter. Bisa menggunakan pH meter. Nah, pH meter ini adalah suatu alat elektronik yang dilengkapi dengan elektrode yang cara kerjanya yaitu dengan dicelupkan pada suatu larutan yang akan kita uji atau akan kita identifikasi apakah bersifat basa ataukah bersifat asam. Nah, karena diskusi hari ini sudah selesai ya, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jangan lupa untuk mengisi Google Form yang sudah saya kirimkan di WhatsApp grup, linknya jangan sampai tidak diisi karena itu sebagai evaluasi pembelajaran. Nah, untuk pertemuan selanjutnya saya minta kalian untuk menyediakan bahan-bahan untuk proses penjernihan air ya, karena pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang cara penjernihan air. Sekian untuk hari ini, semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian dan bagi kedepannya. Maaf bila saya ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.